Halo semuanya, selamat datang kembali di channel iTech Live. Masih bersama dengan saya Indra, dan dalam video kali ini gue akan ngasih tips ke teman-teman khususnya yang udah upgrade ke iOS 14 official yang baru aja dirilis di bulan ini. Mungkin buat kalian yang ngeluhin baterai iPhone-nya kok jadi ngedrop, cepat habis. Nah, kalian harus ikutin tips trik yang gue share kali ini. Kira-kira apa aja sih tipsnya dari iTech Live? Simak terus video ini, saya Indra, and so let's get started. Oke, sebagai permulaan gue sedikit mau chit-chat soal iOS 14 mungkin dari keluhan baterai teman-teman. Sebenarnya ada banyak sekali faktor yang membuat baterai iPhone kalian itu nggak optimal, entah itu setelah upgrade iOS 14 atau mungkin emang jangan-jangan udah ngedrop dari iOS sebelumnya, jadi hanya sugesti karena kalian baru upgrade OS jadi rasanya kayak makin boros. Nah, itu harus diperhatikan kembali apakah kesehatan baterai teman-teman. Dan by the way, bukan dari baterai health aja ya, itu nggak selalu menentukan baterai kalian itu udah rusak apa enggaknya. Intinya kalian lihat patokan di baterai indikator kalau lagi ngecas persenannya lompat apa enggak, terus iPhone kalian suka mati sebelum 0% apa enggak. Dan gue udah pernah bahas secara lengkap tentang hal ini di video gue, silahkan kalian klik aja linknya di kanan atas ini. Itu terbagi dalam 2 part atau gue sertakan di description deh biar enak kalian nontonnya, tapi nontonnya abis video ini ya. Oke, dalam video kali ini gue mau nge-share tips trik khususnya untuk teman-teman yang di posisinya iOS 14 dan mungkin udah mengeluhkan nih kok baterainya terasa kurang optimal atau bagaimana. Mungkin kalian bisa ikutin tips trik ini, atau mungkin untuk teman-teman juga yang nggak ada keluhan baterainya biasa aja atau tambah irit, mungkin juga bisa diikutin tips trik ini biar performa baterainya bisa lebih jos atau lebih optimal. Oke, yang pertama adalah delete aplikasi yang sekiranya nggak penting dan udah nggak dipakai. Nah, ini sering banget mungkin kejadian di teman-teman yang suka downloadin aplikasi tapi males deletinnya kalau udah nggak kepake. Di sini contohnya adalah mungkin aplikasi kayak tips, ini gua nggak perlu gitu, jadi gua tinggal remove aja dan gua pilih delete apps dan delete. Untuk kalian mau downloadnya lagi juga ada di App Store, tinggal kalian download ulang. Kenapa tips gua delete? Karena menurut gua ya nggak pernah gua klik juga aplikasinya, dan tips itu kan biasanya kalau kita baru upgrade iOS dia kayak ngasih tutorial gimana cara pakai di iOS yang baru, dan itu akan selalu muncul di notification. Selain gua nggak perlu tipsnya itu juga pastinya running di background, jadi gua deletin. Nah, terus kayak ini nih, ada game anak gua ya kan, waktu itu gue lagi di luar kota, lupa bawa iPad dia, jadi terpaksa download di iPhone gue karena udah nggak kepake, deletin ya kayak gitu. Intinya aplikasi-aplikasi yang sekiranya kalian udah nggak pakai lagi, jadi jangan dibiarin numpuk di iPhone kalian. Semakin clean pastinya akan semakin optimize. Lalu yang kedua adalah iCloud backup option kalian. Kalian masuk ke setting, lalu ke paling atas sini, kalian masuk ke akun kalian, lalu klik yang iCloud sini. Nah, di sini kalau kalian lihat iCloud storage gue udah penuh ya. Ini emang belum gue manage dari iCloud.com-nya, tapi yang penting adalah kalian harus perhatikan di sini. Di sini contohnya gue nggak ngaktifin backup foto karena gue selalu nge-backup foto-foto di iPhone gue di setiap iOS. Ya pokoknya di setiap siklus backup gue itu sekitar sebulan 2 bulan sekali. Itu manually gue lakukan backupnya via PC, dan gue juga udah pernah bikin videonya. Kalian tonton aja di sini atau cek di description di bawah ya. Dan di sini kayak mail, terus kayak reminder, terus kayak message, stock, home, yang sekiranya emang nggak penting dan nggak gue perlukan tuh gue matikan. Kenapa? Karena ingat iCloud itu punya automatically backup, jadi dia akan running terus di belakang nge-backup. Kalau misalnya fotonya lah, hari ini kalian foto, misalnya kalian foto ada 100 foto, 150 foto, dia akan nge-backup ke cloud, dia akan running terus di belakang, dan pada akhirnya tanpa kalian sadari baterai kalian akan berkurang di background. Jadi tips yang kedua, matikan iCloud backup option. Lalu kita masuk ke yang ketiga. Untuk opsi yang ketiga ini mungkin khususnya untuk teman-teman pengguna iPhone dengan layar OLED, misalnya generasi iPhone 10, iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro. Buat kalian yang punya layar OLED, pastikan kalian selalu menggunakan dark mode. Why dark mode? Jadi seperti yang udah teman-teman tahu, untuk di panel layar OLED di bagian-bagian yang hitam kayak gini, terus kayak gini, itu dia akan lebih save efisiensi untuk powernya, karena dia nggak nampilin dia nggak nampilin pixel yang seperti layaknya kayak gini-gini. Jadi bisa dibilang kalau emang misalnya hitam pekat itu layarnya bener-bener off gitu, dia nggak
munculin sebuah pixel berwarna hitam gitu. Jadi memang efisiensi powernya dia akan lebih baik di layar OLED. That's why untuk device-device Samsung, kalau kalian lock screen kalau lagi mati gini ada muncul jamnya doang, dan itu kondisinya semua layar lagi sleep. Itu persis banget kalau kalian lagi booting pakai generasi iPhone yang udah berponi dari 10 ke 11 Pro. Jadi yang ketiga, pastikan kalian tetap menggunakan dark mode. Selain keren, juga bisa irit baterai. Lalu kita lanjut ke tips yang keempat. Tips yang keempat ini adalah mengaktifkan shortcut untuk low power mode. Nah, kalian tinggal masuk ke shortcut di sini. Ngetik apa saya? Sok-sokan ngelihat ke kamera. Shortcut. Nah, kalau kalian dari dalam shortcut kayak gini, pilih yang bagian automationnya. Di sini gua aktifin when battery level fall below 50%, dia akan aktifin low power modenya. Gimana cara bikin ini? Nah, sekarang gua akan ngasih tahu step by stepnya cara ngatur kayak tadi. Di bagian automation sini, kalian pilih yang create personal automation, lalu kalian scroll ke bawah dan di paling bawah sini ada battery level. Nah, battery level ini kita klik. Di atas sini ada semacam toggle bar ini, kalau kita geser berubah tuh persenan di bawahnya ya. Jadi ini kalian adjust aja mau berapa persen. Low power mode-nya akan aktif. Di sini gua set di 50, 40 lah, 50 aja lah, nggak apa-apa. Di 50 gua set, lalu gua pilih yang falls below 50%. Jadi kalau udah 50% ke bawah. Kalau udah, kita next, lalu kita add action di sini. Apa nih actionnya? Setelah baterai kita udah OTW 50% ke bawah. Action yang kita pengen adalah low power mode. Nih di bawah sini let's set low power mode. Kita klik yang set low power mode. Di sini udah on, lalu dia next. Di sini as before runningnya kita offin aja karena kita nggak mau keganggu setiap 50%. Mau nyalain power mode nggak? Alah, udahlah langsung aja gitu kan. Kalau udah kita down dan voila, sudah ke setting di sini. When battery is level falls below 50%, dia akan aktifin low power mode. Jadi intinya pada saat kalian menggunakan iPhone kalian, pada saat baterainya udah nge-reach 50%, dia akan aktifin secara otomatis low power mode. Karena biasanya kita ngaktifin low power mode tuh kalau inget doang, kalau kita gaya-gayaan, ini masih bisa nih, kayaknya masih bisa nih gitu. Jadi kita sedikit membentuk habit kita agar baterai iPhone kita tetap terjaga dengan menggunakan shortcut. Dan itu yang keempat. Sekarang kita masuk yang kelima. Yang kelima kita masuk ke pengaturan setting, lalu ke nih ya, Sri dan search. Di sini saya nggak ngomong ini, nanti Sri kalian muncul. Nah, Mbak Sri ini sebenarnya nggak tahu ya. Gue rasa 60% dari kalian banyak yang enggak menggunakan Mbak Sri ini, entah cuma buat show off atau buat kalian kalau lagi galau malam-malam ya kan, ngobrol sama Mbak Sri. Cuman untuk kalian yang emang bener-bener nggak pakai fitur Mbak Sri ini, kalian matiin aja guys. Karena jujur Mbak Sri ini dari zaman iPhone 4S pertama kali muncul itu sangat memakan baterai sekali. Apalagi sekarang udah ada fitur Hey Sri ya kan. Ini kita offin aja semua kalau emang mau matiin Mbak Sri. Oh, matiin Mbak Sri. Matiin fitur Mbak Sri ya. Lalu di sini ada suggestion while searching, suggestion on lock screen dan lain-lainnya. Saran gue ini dimatiin aja. Ini adalah suggestion yang kalau kalian di apa ya namanya ini, spotlight search ya, kayak gini. Ini Mbak Sri semua nih kerjaannya nih. Dia ngebantuin, dia running di background sesuai dengan apa yang sedang kita tulis di spotlight search. Kalau misalnya emang kalian jarang pakai sugesti-sugesti kayak gitu, mendingan dimatiin aja karena itu running di background, dan percayalah itu akan lebih menghemat baterai penggunaan iPhone kalian. Dan semua tips trik yang ada dalam video kali ini itu kembali lagi ke kalian. Kalau sekiranya fitur yang tadi gua suruh offin itu perlu buat kalian, ya jangan diikutin karena memang itu kepake untuk kalian. Maksudnya ini hanya untuk bagi teman-teman yang nggak terlalu kepake. Dan itu untuk yang kelima Mbak Sri. Sekarang kita yang ke 6. Yang keenam ini adalah widget. Widget ini adalah fitur baru di iOS 14, tapi kata anak Android mah nggak baru-baru banget, duluan dia. Padahal kata Steve Jobs yang pertama kali ngenalin widget. Oke, untuk widget ini dia kayak gini kan. Ada baterai, terus ada weather, ada screen time. Ini by the way sorry ya, tangan gua agak gemeteran karena lagi lemas banget gua hari ini ya. Dan akhir-akhir ini gue lihat juga di App Store muncul sebuah third party application untuk widget, untuk mengcustomize widget kalian, mengcustomize icon kalian. Mulai rame, mungkin ntar gue bikinin videonya khusus untuk itu. Tapi di sini yang mau gue bahas adalah perhatikan widget-widget yang kalian gunakan. Untuk teman-teman yang ngedownload widget-widget dari third party application, pastinya itu akan lebih menguras baterai iPhone kalian. Kenapa? Karena widget-widget yang bawaan dari iOS 14 ini dia memang sudah natif ya buatan Apple, dan pastinya lebih reliable gitu untuk digunakan. Jadi tetap kalau urusan battery life, gue lebih menyarankan teman-teman pakai native widget dari bawaan
akun Apple iOS 14. Tapi kalau misalnya kalian emang pengen bervariasi dengan third party application, silakan, tapi kalian harus terima konsekuensinya. Dan nggak hanya itu maksud gue dalam tips poin kali ini. Maksud gue adalah kalian gunakan widget yang seperlunya, teman-teman. Jadi kayak gini, gue emang bener-bener perlu nih tanggalan. Di sini ada baterai, lalu ada weather. Nah, weather ini sebenarnya penting-penting nggak penting, karena nggak setiap hari gue harus ngeliatin suhu hari ini 27, 28 gitu. Tapi pentingnya adalah karena saat ini lagi musim hujan ya, dan kadang gue nggak sadar kalau lagi di dalam studio, lagi di gedung gitu ya. Jadi untuk saat ini lagi musim hujan ya, it's okay lah pakai kayak gitu-gitu. Ya intinya kalau kalian misalnya emang pengen baterai iPhone kalian lebih irit, widgetnya itu seperlunya aja sesuai dengan apa yang kalian perlukan. Better nggak usah pakai widget-widget yang kayak slideshow foto atau apa cuma buat menu-menuhin doang kalau emang kalian merasa baterai iOS 14 di device kalian itu mulai terasa boros. Dan itu yang keenam. Sekarang kita yang ketujuh, kita masuk lagi ke setting, lalu ke bagian general, lalu ke bagian background app refresh. Di sini kita harus sangat memperhatikan aplikasi-aplikasi apa aja yang sekiranya harus kita matikan background application refreshnya. Jadi ini maksudnya adalah aplikasi yang lagi kebuka kayak gini. Ini misalnya kayak Facebook, kayak foto, dia akan detect location, lalu kayak WhatsApp dan sebagainya. Tapi kalau misalnya aplikasinya udah kita close mah udah, dia nggak refresh di background. Jadi pastinya kalian akan sangat tahu banget iPhone kalian tuh udah diinstalin aplikasi apa aja, dan harusnya kalian juga udah tahu nih masing-masing mana aja yang sekiranya penting untuk background app refresh. Kalau misalnya emang kalian pengen aktifin ini semua, mungkin gue bisa kasih opsinya. Di sini saran gue adalah pilih yang WiFi aja, WLAN aja. Jadi background app refresh ini hanya berlaku pada saat kalian menggunakan koneksi WiFi. Kenapa? Karena biasanya gue itu kalau udah connect WiFi, biasanya gue udah di tempat yang nyaman. Maksudnya adalah di tempat yang gue tahu gitu, kayak di studio gue, kayak lagi di rumah atau di rumah temen gitu kan. Dan itu pasti ada colokan, pasti ada charger gitu. Kenapa nggak gue set yang WiFi dan selular? Karena takutnya kalau lagi selular, kalau gue lagi di luar gitu ya, entah di mana pakai 3G connection gitu, misalnya lagi di bengkel mobil dari pagi sampai sore selular terus, itu running terus guys, itu running terus. Dan kalian lagi pakai 4G lagi kan, terus background app refresh running terus. Jadi saran gue di setting WLAN aja, atau kalian matiin pilih satu persatu, dan itu untuk background app refresh. Sekarang kita masuk ke tips yang nomor 8. Kita masuk ke bagian setting, lalu ke bagian privacy, lalu ke location service, dan di paling bawah di sini ada system service. System service ini settingan gua itu biasanya gua mematikan iPhone Analytics, Popular Near Me, dan Routing and Traffic. Karena gue jarang banget pakai Apple Maps karena Google Maps lebih optimize di Indonesia ini. Mungkin kalau misalnya Apple Maps udah seoptimize Google Maps, gua akan full beralih ke Apple Maps. Jadi 3 settingan ini gua matiin, dan significant location ini adalah fitur Apple yang menurut gua serem banget sih. Jadi emang bener-bener lu bisa ke tracing dengan posisi iPhone lu lagi di mana aja gitu. Jadi tuh kalau kalian lihat di sini tuh history gue tuh ada di mana aja tuh. Dari Ciputat Banten, Jakarta Barat, Serpong, Cipondoh, ke Curug. Ngapain gue ke Curug ya? Waduh, ada Bumi Ayu, Tegal tuh kan, buset deh. Ini harusnya kita matiin aja ya, karena sangat menyeramkan sekali kalau ya Tapi untuk teman-teman yang mungkin lagi berpergian atau mungkin lagi ada planning berpergian jauh, saran gue ini dinyalain, karena ini akan sangat optimize sekali kalau misalnya amit-amit terjadi sesuatu pada kalian, atau mungkin iPhone kalian dicuri, atau kalian kehilangan iPhone kalian, mungkin ini akan sangat membantu banget. Tapi kalau misalnya ya sekarang lagi WFH kayak gini kan, mau pergi-pergi juga ya paling jauh juga paling ke warung gitu kan. Jadi ini dimatiin dulu aja untuk menghemat baterai iPhone kita, karena ini sangat-sangat signifikan sekali untuk penggunaan di backgroundnya, karena dia akan nge-tracing iPhone kita secara terus-menerus di background iPhone kita. Dan yang terakhir adalah App Store. Kalian masuk ke setting dulu, lalu ke bagian bawah sini, lalu ada App Store. Untuk App Store di sini gue sarankan untuk mematikan automatically download apps dan app update-nya. Why? Karena ya tadi kita nggak tahu kalau kita lagi di luar pakai selular, lagi nggak nyolok ke charger gitu. Walaupun di sini ada tulisan ask if over 200 MB, cuman saran gue better kita download aplikasi atau melakukan update aplikasi di App Store itu secara manual aja. Karena kalau gue sih jujur lebih suka untuk
nge-update secara manual karena gue bisa ngelihat log update-nya nih ada apa aja perubahannya gitu. Karena kalau di set automatically update ya dia akan otomatis update di home screen gue, dan gue nggak tahu di versi terbaru tersebut itu ada perubahannya apa aja dari log perubahannya ini. Jadi saran gue adalah App Store automatically update dan automatically download kita offin. And that's all, mungkin segitu dulu aja untuk tips trik kita dalam episode kali ini. Untuk teman-teman yang menyukai video seperti ini silahkan komentar di bawah biar gue bikinin nanti untuk edisi keduanya, karena sebenarnya masih ada banyak lagi settingan-settingan iPhone yang mungkin emang kalian sebelumnya nggak terlalu pedulikan, tapi ternyata itu malah jadi sumber borosnya iPhone kalian. Tapi di samping semua itu, kembali lagi ke habit atau kebiasaan penggunanya, bagaimana kalian menggunakan iPhone kalian. Ya sama kayak mobil, sama kayak motor, kembali lagi ke pengendaranya yang akan mempengaruhi boros atau enggak bensinnya, atau yang kali ini notabene-nya adalah device yang sedang kalian gunakan setiap hari. And that's all, thank you guys for watching. Semoga tips dari iTech Live kali ini bermanfaat untuk kalian yang punya keluhan baterai di iOS 14 yang kurang optimal. Silahkan like, comment, and share this video. Subscribe juga untuk menantikan video-video info dan news tentang Apple device atau video tips trik seperti ini untuk berikutnya. And I'll catch you guys on the next video. Stay safe, saya Indra, and until next time.